Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرة رحمكم الله. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca salawat qasidah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat yang kita bacakan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan berkah kita melangkah ke majlis atau pondok ini Allah ampuni dosa kesalahan kita dan juga dosa kesalahan kedua orang tua kita, wabil khusus orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan juga orang tua kita yang masih ada ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya, kabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan memiliki keturunan yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur maka akan kutambah, tapi siapa yang kufur maka azab Allah sangat pedih. Nah, ini berhubungan ada insinyur pantek air, jadi saya ngomong air aja dah ya. Jadi kita bersyukurnya walaupun kita ngitung nikmat yang Allah berikan pada kita, wa ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, enggak bakal bisa kehitung. Jadi kita dari air dulu dah, karena berhubungan ada insinyur pantek air. Jadi pas nih ya. Di kitab manapun yang namanya kitab fikih, mau yang tipis mau yang tebal, pasti pertama bicara tentang air. Mau kitab apa kek, mau tebalnya segede apa kek, pokok awalnya namanya fikih itu berbicara tentang Sebenarnya kita dikasih tahu itu sama ulama-ulama kita supaya apa? Kita berpikir, karena memang air ini sumber kehidupan yang Allah kasih buat makhluk hidup, baik manusia, flora dan fauna, baik kita, tumbuhan dan juga binatang. Nah, kalau kita lihat dari air saja ya, itu nikmat yang Allah berikan nggak ada tara. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tuh kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tuh coba kalian lihat tuh coba bagaimana air dijadikan bisa buat minum. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kalian tidak melihat air Allah jadikan tuh bisa minum. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya air menjadi bagian hukum di dalam beribadah. Tanpa air, karena air sarana adalah wasilah untuk toharoh, maka jadi bagian hukum. Nah, alhamdulillah kita diingatkan supaya apa? Supaya mengetahui sedikit demi sedikit, maksudnya nikmat yang Allah berikan dari air aja udah besar, sangat besar manfaatnya, sehingga bisa menjadikan wasilah menjadi kehidupan banyak makhluk. Ada sebuah kisah ya, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, jadi banyak nih Khalifah Harun ar-Rasyid banyak diriwayatkan, karena Khalifah Harun ar-Rasyid ini seorang raja yang paling dekat sama ulama. Di zamannya nih Khalifah Harun ar-Rasyid dekat sama Imam Maliki.
dekat juga dengan Imam Syafi'i dan juga dengan para ulama-ulama yang lainnya. Jadi gemar. Jadi Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid ini gemar sekali dan hormat, cinta sekali dengan para ulama. Bahkan dia ngundang, setiap waktu ngundang para ulama, para guru-guru untuk datang di istananya untuk memberikan nasihat. Coba tuh, sekelas raja masih butuh nasihat. Sekelas raja, ya, Harun Ar-Rasyid itu mengundang ulama-ulama, gemar dia karena butuh nasihat. Itu raja. Maka seburuk-buruknya makhluk yang enggak pernah mau nerima nasihat, dan semiskin-miskinnya manusia yang enggak punya teman buat ngasih nasihat. Jadi seburuk-buruknya makhluk yang enggak pernah mau nerima nasihat, dan semiskin-miskinnya manusia enggak punya teman yang ngasih nasihat. Jadi kalau kategori miskin bukannya nggak punya duit, ya, walaupun duitnya banyak, emasnya bergudang-gudang, tapi nggak punya teman yang ngasih nasihat, itu orang semiskin-miskinnya manusia. Sekelas khalifah masih butuh nasihat. Kita khalifah bukan, raja bukan, kaya juga kagak, sama nasihat paling kagak mau. Maka seburuk-buruknya makhluk kalau kita nggak pernah mau dengerin nasihat, dan semiskin-miskinnya manusia kalau kita nggak punya teman yang bisa ngasih nasihat buat kita. Maka kalau begitu kita punya teman yang bisa ngasih nasihat, pegang dengan sebaik-baiknya. Karena di akhir zaman ini bukannya susah nyari duit. Di akhir zaman ini sekarang kita hidup ini bukannya susah nyari duit, tapi susah nyari teman baik, partner yang ngasih nasihat. Itu yang paling susah. Makanya kalau udah ketemu teman yang bisa ngasih nasihat baik buat kita, pegang itu baik-baik, pegang baik-baik. Karena apa? Dengan teman yang baik nanti hikmah itu akan datang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apabila Allah sudah ngasih hikmah pada seseorang, maka sungguh itu sebaik-baik dan kebaikan yang sangat banyak. Yang punya hikmah Allah. Kita kumpul di sini, belum tentu semua dapat hikmah, karena Allah yang pilih. Karena hikmah punya Allah. Maka kita berharap supaya Allah beri hidayah pada kita semuanya. Karena kalau kita dapat hikmah dari apa yang kita pelajari, maka itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Kembali kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid ngundang ulama karena memang butuh nasihat. Diundang, dijamu, dikasih makan. Ya, ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Sammak. Ini julukan. Begitu diundang makan, ini khalifah setelah makan minum. Begitu minum, Al-Imam Abu Sammak bilang, "Ya khalifah, tahan sebentar. Ala rislika ya Amiral Mu'minin, sebentar. Saya mau bertanya dua hal sebelum kau minum. Dan semoga pertanyaan dua hal ini menjadi hikmah buat kita semua." Kata Al-Imam Abu Sammak. Kata khalifah, "Apa pertanyaanmu sehingga aku tertahan untuk minum?" Apa jawab Imam Abu Sammak? "Ya Amirul Mukminin, saya mau bertanya yang pertama. Itu air yang kau pegang satu gelas itu, yang nanti akan kau minum. Apabila kau jalan di padang pasir, kau naik onta,
Kau bawa perbekalan, ternyata di tengah jalan padang pasir perbekalanmu yang namanya air habis.